Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Amalia Fitriani dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Fisika. Pada dasarnya, normatif Islam itu sendiri punya watak wasatiyah atau moderasi. Al-Quran menyebut ummatan wasatan, ringan dan adil. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam perjalanan sejarah cara beragama Islam, cukup banyak cara pemahaman dan pengamalannya, sehingga timbul berbagai varian. Secara umum mengerucut pada 3 pemahaman besar, yakni radikal, moderat, dan liberal. Indikator moderasi beragama secara umum yakni tawasud atau pertengahan, tasamuh toleran, tawazun seimbang, i'tidal konsisten, tegas, dan berlaku adil. Selain itu dikenal pula indikator-indikator syuro atau musyawarah, musawah egaliter, islah reformasi, auliyah mendahulukan yang prioritas, tadhawur wal ibkar dinamis dan inovatif, tahadur berkeadaban. Dikenal pun indikator khairiyah atau afdaliyah, pilihan terbaik dengan mengambil kebaikan yang ada di 2 ekstrim. At-tawabit wal murghayyirat, ada yang tetap dan ada yang berubah. At-ta'aquli wat ta'abbudi, ada yang rasional atau tidak kaku dan ada yang menerima apa adanya. Moderasi beragama dalam konteks lokalitas. Dalam beberapa kasus, ada pemahaman yang menolak kearifan lokal secara mutlak. Dianggap bid'ah, tidak ada contohnya dalam ajaran agama. Ada pula yang menerima kearifan lokal secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama, dikenal urf ghairu syar'i, yakni tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks moderasi beragama, tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak boleh dipakai. Mengacu pada strategi dakwah Wali Songo dahulu, dilakukan dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Adapun zaman sekarang banyak aspek lokalitas yang menjadi bahan penting penelitian untuk diekspos ke level nasional dan global. Pada saat penyusunan ideologi bangsa, ada kompromi cantik antara nasionalisme dan Islamisme. Maka diambillah jalan tengah, yakni ideologi Pancasila, yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi semua pemeluk agama bebas melakukan ajarannya masing-masing. Pancasila dianggap sebagai hasil kompromi Darul Mitsak, meminjam istilah NU, atau Darul Ahdi Wasyi Syahadah, meminjam istilah Muhammadiyah atau nasionalisme. Tauhid meminjam istilah Soekarno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Agama-agama berfungsi menjadi sumber nilai, sumber norma yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara-negara bersama. Adapun pada zaman sekarang, dengan alam demokrasi, kebebasan berbicara, masuknya aliran transnasional, keterbukaan informasi, misal media sosial, semua orang seakan bebas berbicara di ruang publik atau public space. Seakan orang bebas men-share atau public share, sehingga terjadi perang informasi yang berwujud pada opini publik atau public opinion, bahkan post-truth. Pada dasarnya, masing-masing aliran dan kelompoknya sudah punya website sendiri-sendiri, termasuk kelompok moderat. Tapi keadaan menjadi tidak berimbang ketika ada hoax yang mengadu domba, fitnah, ujaran provokasi, ujaran kebencian, mudah mengkafirkan atau menyesatkan orang.
Supaya kembali seimbang, perlu cek dan recheck, mengkritis sumber dan konsennya, saring sebelum sharing.